Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Maka apapun sekarang, mohon maaf, yang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudariku punya, itu bukan punya kita. Nggak usah punya barang mobil yang di badan ini, dari ujung kepala nih, ini kepala, terus muka ini bukan punya kita. Ada yang pernah bisa menciptakan muka? Tolong dong buatin muka buat saya. Nggak ada kita yang mampu menciptakan muka. Jadi dikasih muka, hidungnya mau mancung ke depan, mau mancung ke belakang, terima aja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini tubuh. Kenapa saya katakan ini milik Allah? Coba perhatiin muka kita. Dulu kecil, pas si baby kalau dipegang kenyal-kenyal kan? Coba sekarang mukanya dipegang, coba pegang semua, 1, 2, 3, pegang. Oh, aduh, ada yang lagi nggak bisa megang mukanya, tuh nggak bisa megang. Berubah ya, berubah. Sama, saya megang muka sih sudah beda. Dulu waktu kita masih SMP, SMA tuh kayaknya masih klinis-klinis gimana gitu. Udah berubah. Pegang di sini sudah berkerut. Seandainya ini milik saya akan katakan kepada yang berkerut, wahai yang berkerut, kembalilah engkau seperti remaja dulu. Tahu-tahu bangun tidur muncul jerawat. Ternyata jerawat pun, satu jerawat kecil, seorang hamba tidak mampu untuk menahannya. Benar. Tanda kalau tubuh ini bukan milik saya, bukan milik kita. Terus yang punya siapa nih? Benar. Kalau yang punya nanti minta, mau nggak? Mau nggak mau, kayaknya nggak rela gitu. Kalau lagi dapat musibah, bacaannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu dapat musibah kematian. Dapat lagi kemalangan apa gitu. Misalnya ngelihat anak kita jatuh, bacanya apa? Astagfirullah gitu ya. Sambil urut dada. Itu tanda apa? Tanda solehah atau tanda nggak terima? Nggak terima. Dulu juga ada seorang imam begitu. Ada musibah terjadi di keluarganya, dia geleng-geleng baca gini, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ada juga yang soleh dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang begitu? Kayaknya soleh, kayak solehah. Padahal bukan, itu mengeluh. Untuk orang awam itu soleh. Mau begitu terus solehnya? Soleh itu bahasa Arab, artinya kecocokan zahir dan batin, keselarasan zahir dan batin. Kita baca la haula wala quwwata illa billah, tapi batinnya nggak selaras. Baca astagfirullah tapi batinnya nggak selaras, itu belum soleh, belum solehah. Jadi solehah itu bukan berarti harus berpakaian apa, ya. Soleh itu contohnya, kalau kita pakai baju begini, cocoknya dalamnya kuning dan putih. Itu namanya salihun, bahasa Arabnya cocok. Ya, orang soleh itu bukan orang banyak sholat. Orang yang beragamanya selaras antara akhlaknya dan batinnya dan ibadahnya, terus itu selaras. Itu baru disebut soleh. Maka kalimatnya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang percaya, beriman, dan wa amilus sholihat, dan mereka beramal amalan yang soleh. Had berarti banyak, amalannya soleh dan pas. Itulah yang dikabarkan masuk surga. Kalau yang ngebom kemarin di Bandung, masih ingat? Itu dia nganggapnya jihad. Tapi dia jihad menurut dia tidak sesuai dengan jihad yang ada di Quran, maka tidak disebut soleh. Ya,
lagi debat sesama muslim nih, kesel pakai takbir, Allahu Akbar. Lagi debat masalah beda partai, beda pimpinan, kesel banting barang sambil takbir. Itu sholat nggak? Nggak sholat. Itu namanya menghina nama Allah SWT. Yang punya nama akan menghina engkau. Orang-orang yang menempatkan nama Allah tidak pada tempatnya, Allah akan menempatkan dia juga tidak pada tempatnya. Maka seorang hamba datang kepada wali Allah, bertanya, wahai Tuan Syekh, apakah posisiku tinggi di sisi Allah? Bagaimanakah makamku di sisi Allah? Apa jawaban seorang syekh ini? Wahai hamba Allah, jika engkau ingin tahu makammu, posisimu di mana di hadapannya, maka lihatlah nama dia di dalam dirimu, ayat-ayatnya dalam hidupmu, syariatnya dalam hidupmu, perintahnya, larangannya dalam hidupmu. Jadi kalau kita ingin mulia di sisi Allah, muliakan Allah dan ajarannya. Maka inna lillah, kita ini milik Allah, milik Allah. Kalau satu saat Allah ambil, yang punya nama mengambil, yang punya tubuh mengambil. Cara ngambil barang, ada yang kasar, debt collector, ada yang lembut. Ini analog. Ini semuanya kan terjadi dengan izin Allah. Ada yang dia ridho, ada yang tidak. Tapi semuanya izin Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah bukan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada satupun yang terjadi detik per detik. Bahkan jika detik itu dibagi lagi, semuanya terjadi dengan izinnya. Tapi tidak semua izinnya adalah ridhonya. Ada yang Allah izin, tapi Allah tidak ridho. Iblis itu Allah izinkan untuk kekal, tapi Allah tidak ridho iblis. Oke? Debt collector atau nggak usah debt collector, punya kreditan nggak? Ini wajah-wajah kayaknya sebagian ada yang punya kreditan ya. Bener ya? Alhamdulillah saya nggak punya. Kapok ya. Ngeredit jatuh tempo jam tanggal 10. Sebelum tanggal 10 nelfonnya enak nggak? Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum deh. Bapak Arazi, mohon segera dibayarkan. Kadang-kadang agak bagus. Bagaimana kabarnya? Kami dari bla 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 ingin mengingatkan akan jatuh tempo tanggal sekian. Enak. Tapi kalau sudah harinya nggak juga bayar, gimana? Kalimatnya gimana? Oh, kalimatnya mulai kasar. Nggak juga, udah sebulan 2 bulan kirim debt collector. Dulu debt collector di negeri ini agak ngeri-ngeri, nggak tahu sekarang. Kayaknya sekarang sama aja deh. Ya, sama lebih kurang. Kalau punya motor, mobil nggak bayar 3 bulan ditarik nggak? Tarik. Jika hak tubuh ini dan kewajibannya tidak ditunaikan, Allah akan ngambil dengan cara paksa. Allah maha memaksa, bahasa Arabnya Al-Qahar atau Al-Jabbar? Apa beda Qahar dengan Jabbar? Ini masjid apa namanya Pak Pengurus? Al-Irsyad, bukan Al-Qahar ya. Al-Jabbarnya sudah ada. Al-Jabbar itu yang maha mengubah secara instan. Itu Al-Jabbar, yang maha merubah secara cepat. Pernah punya teman, dulu dia kata teman-teman sekelas, orang IQ-nya rendah, tidak pernah juara, tapi sekarang pemilik beberapa perusahaan atau direktur atau pernah punya teman begitu? Kita ngomongnya gimana? Ya Allah, dia kan dulu bego gitu. Iya, kalau bahasa Sundanya apa? Bego. Kayaknya jelek banget ya. Blow on gitu.
Kalau orang Sunda pakai on, berarti banget ya. Dia kan kalau on ya. Tapi jika Allah mengubah, dia jadi bosnya orang-orang pintar, nggak kuliah di luar negeri, tapi yang jadi manajernya, GM-nya tamatan luar negeri. Sudah kejadian belum di Indonesia? Sering kejadian, ya. Maksud kami menyebutkan ini apa? Jika di alam semesta ini Allah sudah berikan tanda-tanda seperti ini, maka hukum ke langit begitu juga. Hukum langit seperti itu. Jika sudah saatnya kita tidak tunaikan, ingat nanti Allah ambil. Nah, ini yang dikalamkan Imam Athaillah Iskandari. Jika engkau tidak menyadarinya, di saat nikmat itu masih ada pada dirimu, nanti Allah akan menegurmu di saat nikmat itu dicabut darimu. Pilih mana? Sadar saat nikmat ada di badan, atau sadar ketika nikmat sudah pergi dari badan? Yang memandang betul mata, tapi sebenarnya memandang itu bukan mata. Cobalah lihat, ada orang matanya masih bagus tapi dia sudah nggak bisa melihat. Terlihatnya masih oke. Tapi kalau nggak pakai kacamata, coba buka kacamatanya Bu, burem, muka saja dari dua ya. Nah, mumpung sekarang masih ada, mulai baca ayat, nggak usah banyak-banyak, ditadaburi. Ayat itu ada dua, ada ayat yang qadim, lalu Allah turunkan dengan huruf dan suara, namanya Mushaf Quran. Ada ayat alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya daun, tapi juga kejadian seperti tadi. Orang yang telat bayar, nanti debt collector. Kenapa kekasih-kekasih Allah itu dijemput dengan penuh kasih mesra? Karena dia menunaikan kewajibannya. Karena dia menunaikan hak-haknya. Haknya tubuh. Jadi tubuh itu ternyata setiap hari berkalam, berdialog. Kaki ngomong ke tangan, tangan ke lidah, lidah, semuanya berbicara. Ada yang negur mata. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu, kalau hati sudah dijaga, kita ngomong, kalau ngomongannya salah hati, perasaan itu mulai gak enak. Pernah ngalamin begitu? Itu yang ngomong ruh kita. Ruh ini di dalamnya ada nur, yang disebut nur Sayyidina Muhammad SAW. Nur inilah yang dirawat oleh para ulama aulia, maka mereka jadi wali. Kita kurang merawat. Lihatlah wali. Wali itu matinya diziarahi, hidupnya disowani. Sowan bahasa orang sini apa? Sawan. Silaturahim bahasa Arab, gaya bener. Dikunjungi bahasa Indonesia ya. Coba lihat kiai-kiai di Indonesia yang masih hidup, dikunjungi nggak? Udah meninggal, diziarahi. Kenapa mereka diziarahi? Bukan karena mereka, tapi karena mereka merawat ada nur di dalam dirinya. Yang paling banyak diziarahi di alam semesta itu adalah Ka'bah dan Masjid Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Inilah khasnya kita. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kubur Nabinya jelas. Kubur Nabi yang lain nggak jelas. Itu Nabi kita juga, Nabi Isa Nabi kita juga, Nabi Syuaib, semua itu Nabi kita semua. Cuma mungkin umat mereka nggak mengakui kita, nggak ada masalah. Nabi Muhammad SAW orang berziarah terus sampai hari ini. Lalu siapa lagi yang diziarahi? Orang-orang yang ada ilmu tentang Nabi Muhammad di dalam kalbunya, akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya. Itu yang diziarahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Seharusnya baca ini bahagia. Pernah punya orang, teman kita, orang keren, di hadapan orang banyak dia ngomong,
ini temanku. Kita orang yang kere apa? Kere gitu. Orang yang nggak jelas deh. Ya. Kita ini orang nggak jelas, tapi kita dulu teman dekatnya. Dia lihat langsung dia, ini teman kecilku, tempat curhatku, tempat kami dulu main-main. Di hadapan orang dia ngomong begitu. Senang nggak? Senang. Teman saya direktur satu perusahaan, tiba-tiba udah pensiun, diundang oleh menteri untuk sholat Id. Cuma untuk sholat Id dapat slot. Senangnya bukan main. Ada juga teman saya Ustadz diundang untuk pernikahan anaknya. Anaknya siapa? Anak presiden. Senangnya bukan main. Anak presiden mengundangnya. Berarti aku dikenal presiden tuh. Gitu. Manusiawi, senang, benar nggak? Senang. Udah hadir, ternyata kita punya perasaan sensitif. Ini manusiawi, tapi ini jangan dipelihara. Jangan dipelihara ya. Apa itu? Perasaan sensitif yang berlebihan. Kok aku nggak dilihati? Kok aku nggak disapa? Kok aku nggak di gitu. Ini hati-hati. Ini pengurus masjid nih. Mohon maaf tadi saya nggak nyebutin yang terhormat ya. Ya, pengurus masjid kalau kita ceramah, mohon maaf di banyak wilayah, saya harus nyebut salah satu Pak RT, Pak RW. Ceramahnya pugel ya. Akhirnya kita pendek aja. Semua yang sudah disebutkan oleh MC yang saya hormati. Ada juga yang marah. Karena kita milik Allah. Kalau Allah mengatakan, wahai hambaku, engkau milikku, harusnya senang atau enggak senang? Senang dong seharusnya. Tapi kenapa takut dibacakan ini? Karena nggak tahu ilmunya. Maka berbahagialah kalau ada orang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Ini baru separuh nih kita kasih, belum ilaihi raji'un ya. Inna lillahi, kami milik Allah. Apa kata Allah? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Yang di langit, yang di bumi semuanya milik Allah. Kita lagi di langit apa di bumi? Apalagi di neraka, apalagi di surga. Di Rasulullah SAW menyebut majelis-majelis ilmu dan zikir dengan taman-taman surga. Sadar atau tidak, dari tadi kita sudah masuk taman surgawi yang merasakannya ruh, tapi dia tidak dapat dikalamkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatira ala babil bashar. Tidak bisa diungkapkan. Dia hanya senang aja. Tahu sudah mau 1 jam, ya benar. 30 menit lagi. Saudara-saudariku, sahabatku yang bukan Allah, maka berbanggalah, berbahagialah, semangat kalau baca inna lillah. Kalau ada orang pengumuman kematian, itu ruhnya sedang berbahagia karena dia berpulang kepada Allah, pulang kampung. Kalau dianya sudah kenal yang punya kampung. Kita mau masuk kampung, tapi nggak kenal yang punya kampung, nggak ada kenal satupun orang yang di dalam kampung. Jadi waktu kami ke salah satu negara, alhamdulillah saya masuk, teman saya masuk, ada satu ditahan. Gimana cara jemput dia ditahan? Harus ada jaminan dari orang yang sudah netap di sana. Akhirnya itu namanya wasilah. Meskipun kita milik Allah, kita langsung dapat munajat kepada Allah, tapi tidak mudah untuk dapat jaminan Allah itu kalau enggak melewati kekasih Allah. Karena iblis juga ngaku-ngaku dia kekasih Allah, tapi enggak lewat jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah, tubuh ini terdiri dari apa aja? Darah, tulang, apalagi? Daging. Enak punya daging? Bisa dikilain kan? Apalagi? Kulit,
Jerawan. Suka makan jerawan nih Bun ya. Apalagi tuh, itu bukan punya kita. Coba gigi kalau udah masaknya dia copot sendiri nggak? Copot sendiri, nggak bisa diapa-apain. Gigi yang sudah tumbuh yang kedua ini, kalau dia copot bisa tumbuh lagi nggak? Tapi pengennya gimana? Pengennya Allah tumbuhlah. Tanda kalau gigi ini bukan milik kita, jadi jaga-jaga punya gigi. Gimana cara jaganya? Nggak hanya jaga makanan, tapi juga jaga untuk memakannya dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini milik Allah, dia hanya nyaman jika menyebut nama Allah. Jadi tubuh kita ini, Bapak Ibu, kalau nyebut nama Allah Subhanallah, itu tubuh itu bahagia. Coba baca Subhanallah. Coba baca. Coba jangan lihat saya merem. Ya, 1, 2, 3 merem. Subhanallah. Jadi kalau baca Subhanallah itu jangan sallallahu, nggak ada efeknya. Subhanallah itu ada lafaz sin, subha. Ketika orang membuang ha, maka CO2 dia buangnya banyak. Lalu ditutup lagi Subhanallah sampai habis. Semakin banyak di dalam ini kita nggak keluarin CO2, siap-siap penyakitnya banyak. Itu sebabnya orang berolahraga, nafas dia bolak-balik masuk. Benar ya? Benar. Karena tubuh ini tadi sudah kita sebutkan, maka ulama meringkas jadi 4 unsur. Ada yang disebut unsur tanah. Tubuh ini dari tanah. Berarti pulang kampung tubuh kemana? Ke tanah. Di dalam tubuh ada air, maka airnya akan kembali kepada air. Ada udara, dia akan kembali kepada udara. Ada api, dia akan kembali kepada panasnya api. Bumi, itu di bawahnya bumi, itu ada magma yang kita lihat kadang-kadang Allah muntahkan melalui Gunung Merapi, benar? Jadi di bumi semuanya ada tanah, ada air, ada api, paling tingginya udara, itu disebut bumi. Dan semua yang di bumi itu Allah ciptakan jadi kita. Jadi kita ini bumi kecil, sedangkan alam ini bumi besar. Tapi dibalik oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, alam ini manusia besar, kita ini alam kecil. Dibalik, bisa diulang? Alam semesta, langit, bumi, aras, semuanya disebut manusia besar, sedangkan kita disebut alam. Jadi di tubuh ini, di dalam diri ini ada semua alam. Ngaji begini berat atau asik? Berat atau asik? Berat tapi asik. Tuh, berarti nggak bodoh kan? Nggak bodoh kan? Mau nggak dibodoh-bodohin? Mau nggak selalu dikasih bahan yang ringan? Dikasih materi yang ringan terus, mau nggak? Mau nggak selalu setiap pengajian cuma materi yang bikin ketawa? Jangan. Sesekali materi yang bikin nangis, sesekali yang nggak bikin nangis, nggak bikin ketawa, tapi membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya gimana? Innalillah. Pulangkan tubuh ini ke asalnya. Maka jangan terlalu repot dengan tubuh ini. Emang di tubuh ini begitu, salah makan dikit, salah makan, ya kan? Salah makan dikit, kolesterol naik. Ya, ribet tubuh ini. Makanya Allah kasih cara ringkas. Disuruh berpuasa. Ringkas gak tuh? Rempong-rempong amat suruh puasa. Selesai. Nah, ini mau dekat puasa, siap-siap. Ini bulan apa nih sekarang? Bukan, Arabnya. Ini sudah dijajah Belanda nih begini nih. Jumadil akhir, setelah Jumadil akhir apa?
Rajab. Nah, ini ingat, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lain mengatakan bulan puasa itu manen, Sya'ban itu nyabut rumput yang tumbuh dekat padi, Rajab nanem. Mulai puasa ya bulan Rajab, cuma nggak menggunakan hadis palsu. Bulan Rajab bulan haram, maka berpuasa di bulan haram dianjurkan, bukan karena pahala 1 hari apa 2 hari, enggak, cukup puasa aja tanpa iming-imingan. Itu untuk orang yang belum kenal Allah. Yang belum kenal Allah harus dikasih. Anak kecil, kamu kalau nanti puasa 30 hari dikasih motor gitu ya, itu bocil ya, bocah cilik. Ini udah tua-tua tuh, kalau buka jilbab pasti ada uban itu ya kan, pasti ada keriput-keriputnya lah, pasti ada kekurangannya. Sudah, ini akan pulang, dia akan pulang, maka dia akan mulai rontok satu-satu. Dia kembali, gigi kembali ke tanah ya, mukanya yang tadi naik turun, semua akan pulang. Kita pengen dia naik, padahal dia pengen pulang, maka gelisah itu. Orang yang begitu gelisah. Mau hidup tenang, ikuti sunnatullah, jalannya alam ya, jangan dilawan. Apabila tubuh kembali kepada tanah, terus yang kembali kepada Allah siapa? Ruhnya. Ruh bukan jadi Allah ya, jangan salah ya. Ruh bukan Allah. Ingat, ruh bukan bagian dari Allah, bukan partikel dari Allah. Ruh itu hanya disebut hembusannya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Sudah pernah ketemu ruh? Ruhaninya udah pernah ketemu? Belum? Beneran? Terus gimana cara pulang tadi? Pantesan ketakutan ya, ntar ditemenin hantu lagi ya. Tadi ada ambulan namanya hantu apa tadi? Hantu abadi. Ngeri kali itu ambulan. Saudara-saudara karena Allah, apabila kita rindu pulang kampung, maka mulailah belajar merindukan kampung yang sebenarnya, kampung rohani. Mulailah kenali jalannya, ingat-ingat jalan pulangnya. Mulai pelan-pelan melepaskan hubungan kita dengan tubuh ini, karena dia akan berpulang ke asalnya, sedangkan ruh mesti berpulang ke asalnya. Selamat berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh kan, udah gak takut kan? Coba senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo senyum. Gitu. Jadi baca inna lillahi jangan Allahu sholli ala sayyidina. Asar jam berapa? Saya kan masih jamak qasar. Oke, 10 menit. Ada pertanyaan, satu ikhwan, satu akhwat. Tafadhal. Ya. Satunya, oke, situ. Ini nanti. So. Deketin. Saya sudah kemarin berdoa itu ya Allah minta beribu ya di saya. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Buya di sini. Ya, saya hanya ingin doakan sama Buya semoga Allah melindungi saya dan kerja saya untuk bertemu sama Allah. Amin. Untuk mencintai Rasulullah. Amin. Ya. Oke. Saya dari jasa agar tetap Insya Allah. So, ya langsung ke ibu belakang. Semoga yang diniatkan sampai ya. Kita ngaji aja. Ilmu itu milik Allah, itu yang kami sampaikan tadi.
maka jalan cepat menuju Allah adalah melalui ilmu. Tapi ilmu itu disimpan di kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang berilmu pasti jatuh cinta kepada Rasulullah. Orang berilmu pasti adabnya mengikuti adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sama-sama kita berjuang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya ketika berada di sini, saya ucapkan jazakumullah khairan juga kepada Al-Wisnu yang telah menolongnya sehingga kami semua dapat berkumpul di sini. Pertanyaan saya, ya, saya selalu mencari rasa yang menghadap dan mendengar tausiah-tausiah yang menyatakan zikir itu harus mengenakan rasa dalam diri kita. Dalam satu kali, dua kali saya menemukannya bisa, karena saya sampai menangis karena zikir la ilaha illallah seperti yang dicontohkan beliau. Alhamdulillah menemukan rasa itu. Tapi setelah saya belajar untuk memberi kebiasaan hitungannya diberikan beliau, jadi hilang. Tidak ada bahasa itu tidak selalu menyertai dalam hitungan. Ya. Misalnya yang tadi yang dia sampaikan di ajaran zikir yang 1000. Ujung-ujungnya saya mencari angka. Oke, saya sudah paham. Jadi Baik. rasa itu hanya sekejap saja. Ujung-ujungnya saya melihat 1000 dan 10 ya. Setelah mencapai 1000, mencapai kepuasannya di angka. Oke. Rasanya hilang. Baik. Tolong dibimbing supaya rasa itu tetap ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa itu bahasa Arabnya zauq. Zauq itu bukan Tuhan. Dia ciptaan Allah yang menghubungkan kita dengan Allah. Ibu punya pasangan, punya anak, punya teman yang menghubungkan dengan mereka, itu rasa. Benar nggak? Kenapa kita kangen ingin ke suatu tempat? Karena ada rasa yang terikat di sana. Kenapa kita merindukan satu sosok? Karena ada rasa. Dan rindu kepada sosok yang disebut Sayyidina Muhammad SAW itu tidak akan pernah habis. Rasa itu nikmat yang turun, dia seperti rezeki batin. Namun yang perlu diketahui, karena ini rezeki, ini milik Allah, suka-suka Allah dong mau turunkan kapan. Kenapa rasa zikir tidak selalu Allah beri? Karena Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, fokuslah pada zikirmu, jangan fokus pada rasamu. Hilangkanlah dirimu, maka rasa itu akan tumbuh. Rasa apa? Merasakan tidak merasakan itu juga rasa. Maka Imam Ibn Arabi menyebutkan ada bab khusyuk, ada meninggalkan khusyuk. Ada, jadi kiai-kiai itu sebelum dia menjadi mursyid ilmu rohani, mereka mabuk kalau sholat itu nggak ketahuan sama orang. Tapi ketika Allah ambil itu semua, Allah naikkan dia ke makam yang lebih, nggak boleh dia mengalami itu. Saya punya kakek guru namanya Syekh Abuya Qasim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau dulu diminta untuk mimpin sholat Jumat. Takbirlah dengan rasa tadi. Apa yang terjadi? Dia asik dengan rasa itu. Jamaah berdiri 15 menit, Allahu Akbar, Fatihah belum kunjung dibaca, dia masih Allah. Itulah ahwal yang terjadi dulu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau lebih kuat, maka ketika beliau merasakan itu masih sanggup baca Al-Fatihah, tapi suaranya serak-serak basah. Ternyata itulah suara terindah, kata Rasulullah SAW. Suara terindah itu suara yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah, dia terikat hatinya kepada Allah, suaranya indah. Sedangkan yang merdu, bedakan yang merdu dengan yang indah. Yang merdu banyak. Kalau orang Bandung, bandnya juga banyak banget, ya. Bener ya?
Bandnya banyak sekali, grup-grup bandnya itu, penyanyi-penyanyi rata-rata dari Bandung. Tapi yang indah itu nama Allah, Jamal, dan itu nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembahlah rasa, sembahlah yang memberi rasa. Ya, tetap zikir. Ini yang dikatakan Imam Athaillah Iskandari. Karena Allah tahu engkau nafsunya ingin memburu rasa, maka Allah jauhkan rasa itu. Tapi ketika Allah sudah melihat engkau tidak lagi mencari rasa, rasa dikasih kita nggak ngelirik, dicuek aja, karena kita sudah melihat sumber rasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus di la ilaha illallah, ya. Jangan lupa sholawatnya, karena la ilaha illallah itu energinya kuat. Langit bumi penyangganya la ilaha illallah. Maka orang baca la ilaha tidak sholawat oleng, mesti bersolawat, karena kita kenal la ilaha illallah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ya, yang tadi. Oke, saya tunduk kepada MC. Ya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang sudah berkembang lama dan tidak memuaskan. Kalau sekali pertanyaan maksudnya. Mau dipuaskan, Pak? Mau diringkas lagi pertanyaan. Iya. Pak Kiai, setiap kita melakukan satu kesalahan, selalu yang terbayang tersebut adalah itu karena kesalahan iblis, digoda oleh iblis. Maksud saya, apakah dalam tubuh manusia, dalam diri manusia ini ada satu kesalahan yang memang diperbuat oleh manusia sendiri, tidak karena godaan iblis. Kan bisa saja mungkin iblis berkata, kalau melakukan kesalahan sendiri bukan karena saya, tapi karena kamu sendiri yang berbuat, tidak karena saya. Ya, bedakan salah dengan durhaka. Salah berdosa dengan durhaka itu lain. Durhaka itu awalnya fasik, ujungnya kafir. Itu iblis. Tapi kalau salah, itu sifat kita, sifat saya, dan semua yang hadir ini pasti banyak salah, banyak dosa. Ya. Kita ini tanpa iblis sudah ada salah. Apa kata Imam Athaillah? Wujuduka dzanbun. Kamu ada aja udah dosa. Kamu merasa dirimu ada, kamu sudah salah. Itu kalam Imam Athaillah Iskandari. Jadi dalam diri itu ada struktur, ada tubuh, ada akal, ada kolbu, ada nafs, ada jiwa. Jiwa ini nafs, dia yang punya ambisi, nggak perlu ada setan. Nafs ini sebenarnya dulu dari nur Sayyidina Muhammad SAW, lalu dibalut dengan cahaya, Allah celupkan ke dalam lembah syahwat. Jadi di alam sana, sebelum ada alam ini, ada namanya lembah syahwat. Syahwat itu bahasa Arab artinya keinginan rendahan, bukan hanya seksual. Semua keinginan duniawi, udah punya duit, pengen duit lagi, udah punya jabatan, pengen naik lagi, udah populer, pengen populer lagi, udah berkuasa, ingin kuasa lagi, itu namanya syahwat. Ya, udah mandang sekali, pengen mandang lagi, ya. Itu namanya syahwat. Syahwat itu syaha yashhu, yashtahi, ishtaha yashtahi, berkehendak tapi hendaknya rendah, karena kiblatnya nafs, bukan ruh. Jadi syahwat itu terbagi dua. Ada syahwat nafsiyah, dia mengikuti celupan tadi. Karena celupan itu ada pada diri saya, ada pada Pak Polisi, Pak Darwan, betul tadi? Benar, ya. Terima kasih tadi udah ngawal saya. Barakallahu fikum. Ketika Allah telah celupkan, maka itu nempel. Ini yang masukkan ke tubuh ini. Maka jika kita salah berdosa, nggak usah salahkan iblis. Masih ingat Nabi Adam? Ini kajian saya awal-awal waktu pandemi. Setelah beliau terusir dari surga, kampung kita surga, masuk ke bumi ini tidak ada apa-apa, cuma ada tumbuhan, pohon, daun-daunan.
Apa kata Sayyidina Adam? Rabbana zalamna. Ya Rabb, yang salah kami. Dia nggak salahkan iblis. Ya Rabb, yang salah saya. Adam, dia tidak salahkan Sayyidatuna Hawa. Maka hadis yang menyebutkan laula Hawa ma'asat imra'ah ala zawjiha, itu hadis diperdebatkan maknanya, walaupun secara lokalitasnya bagus. Kalau bukanlah karena Hawa, maka seorang istri tidak akan berkhianat, berdurhaka kepada suaminya. Itu hadis banyak ulama kita mempersoalkan karena dia dari Israiliyat. Bukan karena itu, bukan karena si Hawa juga. Di dalam ini ada lembah, bekas-bekas lembah itu. Itulah sebabnya selevel Rasulullah masih istighfar. Masih istighfar. Istighfar Nabi bukan dari syahwat, lembah syahwat. Ada lagi namanya keinginan ruhani. Keinginan ruhiyah. Nabi pun istighfar. Takut Nabi salah adab, maka Nabi sering ngomong, ya Rabb. Ya, baik. Ketika ada azan, ada doa, apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa salatul qiyamati sayyidina Muhammadanil wasilah. Wasilah, kata beliau, ini adab Nabi Muhammad SAW. Wa arju, aku berharap wasilah itu adalah aku, adalah untukku. Padahal itu beliau, tapi beliau beradab karena sesekali beliau mengatakan ana al-fatih. Nabi itu kalau lagi rohaninya memuncak, maka beliau keluarkan kalam-kalam yang tegas. Akulah sang pembuka syafaat. Itu surga neraka tidak aku, tidak ada aku, tidak dibuka. Itu ngomong begitu kalau nggak lagi memuncak ruhnya. Nabi akan ngomong begitu. Rasulullah ketika ruhnya lagi naik, apa kata beliau? Itu Ibrahim, itu Adam, itu Isa, itu Musa, semuanya minta izin kepadaku baru mulai kasih syafaat. Kalau nggak beliau lagi naik rohaninya, nggak mungkin beliau begitu. Ya. Maka beliau istighfar. Istighfarnya Nabi bukan dari dosa. Istighfarnya Nabi dari merasa kurang adab. Padahal apapun yang Nabi lakukan semuanya beradab, benar nggak? Jadi itu Pak, karena di dalam diri kita ada celupan dulu. Jadi nggak perlu salahkan iblis Pak. Siapa yang menyalahkan iblis, dia adalah saudaranya iblis. Apalagi yang kenal sama iblis, apalagi yang mengiblis-ibliskan orang yang nggak paham sama dia. Kan lagi rame tuh bupati mengiblis-ibliskan orang. Saya agak gregetan itu ya. Ternyata sudah punya teman dia. Ya. Mohon maaf, serius. Dalam adab kerohanian tidak boleh mengiblis-ibliskan orang, itu nggak boleh. Tegur-tegur aja. Apalagi ngancam-ngancam mau pindah ke negara lain, itu kan sama kayak orang tengkar suami istri. Yaudah saya punya, cari laki yang lain aja deh gitu. Sama kayak gitu. Itu berarti udah nggak cinta tuh. Ya, berarti udah mulai retak gitu. Seperti hubnya agak perlu diperbaiki. Ya, hubbul watan, cinta ke dalam negeri sendiri. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi gitu Pak Darwan ya. Saya ini setiap ujung, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya merasa banyak dosa. Maka sampai hari ini udah nggak berani lagi jadi penitia surga neraka. Ya, karena udah nggak sempat mikirin orang. Kita sempat mikirin diri sendiri aja. Tapi dalam memikirkan diri, kita akan paham diri orang. Siapa yang kenal dirinya akan kenal, bukan Allah dulu yang kenal dirinya, dia akan kenal diri orang lain. Barulah dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, semoga ilmu ini Allah berikan selalu, semoga Allah kekalkan dalam kalbu dan tidak diambil. Jika diambil dengan ruh kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ayat senyum lagi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kabar gembira pulang kampung kepada negeri yang ada di sisi Allah Subhanahu
wa taala ya. Sebenarnya masih banyak yang bersampaikan, tapi waktu juga yang sangat sempit. Semoga Allah meridhoi apa yang kami kalangkan dan mengampuni jika ada yang salah. Kita ada pengajian lagi besok apa? Silakan diumumin nanti ya. Insya Allah besok kita sambung lagi kajian hikamnya. Masjid Agung ya. Bawa catatan kalau bisa, jangan cuma terpana. Ya. Kalau nggak nanti dilihat lagi rekamannya lalu dicatat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tutup dengan salawat pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi. Surah Al-Fatihah.